mempresentasikan materi yang diberikan Ibu kepada kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Novita Angelina Nasus, NPM 241031183. Nama saya Ronaldo Silvret Alvin dengan NPM 24103184. Nama saya Carolina Nina dengan NPM 241031185. Nama saya Elizabeth Septriani Elvini Purbanti dengan NPM 241031994. Saya di sini menjelaskan tentang Koperasi Indonesia. Dalam itu tentang koperasi. Nah, kita di sini harus mengetahui apa itu dulu koperasi. Nah, definisi koperasi di sini, koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikelola oleh anggota. Kalau tidak ada anggota, maka koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, di situ kita harus memiliki anggota supaya jalan definisi dalam koperasi ini bisa mampu berjalan dengan baik. Nah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam model ini setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Nah, di situ kita menentukan bahwa masyarakat harus menentukan kalau definisi koperasi ini memiliki anggota, harus masyarakat memiliki keputusan juga. Nah, di situ harus dapat memiliki anggota yang tepat untuk menjadi pemimpin koperasi. Yang kedua, pentingnya koperasi. Koperasi memiliki pesan esensial di Indonesia dengan lebih dari 150 koperasi aktif. Nah, koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. Nah, di sini sebagai anggota koperasi juga harus memenuhi syarat juga. Nah, di situ koperasi harus memiliki syarat itu Nah, koperasi ini bisa juga membantu masyarakat. Nah, dilihat dari yang koperasi aktif di sini tadi dari 150. Nah, di situ bisa membantu masyarakat untuk membantu kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tujuan koperasi dan manfaat koperasi. Tujuan koperasi ini bertujuan untuk memperdayakan anggota mulai pengelolaan sumber daya bersama, membangun solidaritas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam komunikasi. Ini sudah dijelaskan di sini itu koperasi ini sangat penting bagi memperdayakan anggota yang dimana itu pengelolaan sumber daya bersama. Jadi di sini juga ada manfaat koperasi. Jadi manfaat dari koperasi ini bergabung dengan koperasi memberikan akses kepada anggota untuk berbagai manfaat termasuk pendidikan finansial, pengembangan usaha dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan. Jadi manfaat koperasi ini sangat penting ya. Manfaat koperasi ini sangat penting yaitu di mana manfaatnya itu termasuk pendidikan finansial serta bisa mengembangkan usaha dan kesempatan untuk berkontribusi antara sesama dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan. Jadi tujuan secara spesifik tujuan koperasi ini itu adalah pemberdayaan anggota yang dimana dimulai dari pengelolaan sumber daya bersama, di mana anggota secara kolektif mengelola aset atau modal untuk kepentingan bersama. Dan ada pula membangun solidaritas, di mana membangun solidaritas ini koperasi menumbuhkan rasa kebersamaan, saling percaya dan adanya kegiatan gotong royong di antara masyarakat. Manfaat dari koperasi ini yang dimana manfaatnya itu
Dan ada pula manfaat koperasi ini. Manfaat koperasi ini ada akses finansial yang adil. Akses finansial yang adil di mana adanya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini misalnya menyediakan akses kredit dengan bunga yang relatif, di mana menyediakan akses kredit dengan bunga yang relatif. Misalnya lebih rendah dari persyaratan yang lebih fleksibel begitu. Yang berikutnya ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini setiap anggota harus memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan itu manfaat koperasi itu harus adanya demokrasi ekonomi, di mana demokrasi ekonomi ini memiliki hak suara yang sama dalam mengambil sebuah keputusan. Oke teman-teman, ada pula manfaat dari koperasi ini. Manfaat dari koperasi ini ada pendidikan finansial dan pelatihan usaha, di mana pendidikan finansial dan pelatihan usaha ini koperasi sering menyelenggarakan pelatihan, yaitu di mana pelatihannya itu adalah biasa disebut workshop. Workshop ini tentang manajemen, yang dimana manajemen ini adalah tentang keuangan pribadi, terus pengelolaan sebuah usaha kecil dan keterampilan teknis terkait bidang usaha koperasi. Saya sudah menjelaskan tadi pendidikan finansial dan pelatihan usaha ini tadi. Koperasi sering menyelenggarakan pelatihan atau workshop tentang manajemen keuangan pribadi, pengelolaan usaha kecil, dan keterampilan teknis terkait bidang usaha koperasi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah koperasi, yaitu yang pertama adalah pembentukan koperasi pertama di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap awal berdirinya koperasi di Indonesia. Koperasi dibentuk karena rakyat ini hidup lebih sejahtera dan saling membantu dalam bidang ekonomi. Misalnya, koperasi pertama kali muncul pada masa penjajahan karena rakyat sulit hidup mandiri. Terus yang kedua perkembangan, yaitu pertumbuhan jumlah anggota. Yang dimaksud tahap ini di mana koperasi mulai dikenal luas dan mulai berkembang di berbagai wilayah. Yang ketiga modernisasi, yaitu modernisasi sistem koperasi di era digital. Tahap pembaruan sistem koperasi agar lebih maju dan berkembang. Yang keempat pertumbuhan, yaitu koperasi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan jenis koperasi makin banyak dan kegiatan ekonomi semakin benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis koperasi. Nah, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis koperasi ini, di sini saya akan menjelaskan jenis koperasi berdasarkan yang meliputi koperasi konsumen atau menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua itu konsumen produsen. Konsumen produsen itu membantu anggota memproduksi barang. Yang ketiga itu koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam itu menanggapi simpanan dan pinjaman dari anggota. Yang keempat itu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran itu membantu memasarkan produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu koperasi konsumen. Tujuan dari koperasi konsumen ini untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Contohnya itu koperasi yang memiliki toko kelontong atau supermarket untuk menjual kebutuhan seperti beras, gula, dan lain-lainnya. Yang kedua itu koperasi produsen. Koperasi produsen tujuannya untuk membantu anggota dalam proses produksi dan penyediaan serang produksi serta mengolah bahan baku atau menjadi bahan jadi. Yang ketiga itu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu tujuannya untuk menyediakan layanan keuangan, yaitu menyimpan uang atau memberikan pinjaman kepada setiap anggota
dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan keuangan atau konvensional. Yang keempat itu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran yaitu tujuannya membantu anggota memasarkan hasil produk atau jasa yang mereka hasilkan ke pasar yang lebih luas. Yang berikut ada juga jenis-jenis koperasi lainnya, yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa itu menyediakan layanan jasa. Saya menjelaskan tentang perekonomian negara ASEAN. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu perekonomian negara ASEAN. Nah, di sini perekonomian negara ASEAN itu sistem kegiatan ekonomi yang berjalan oleh negara-negara anggota ASEAN atau Association of South Asian Nations untuk meningkatkan kesejahteraan kerjasama dibanding ekonomi, perdagangan serta pembangunan. Nah, itu pengertian dari perekonomian negara ASEAN. Anggota ASEAN. Nah, anggota ASEAN di sini terdiri dari 10. Yang pertama itu Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, yang ke-10 Kamboja. Nah, itulah anggota-anggota ASEAN. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tujuan ekonomi ASEAN. Yang pertama itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga mengurangi kemiskinan. Yang keempat menciptakan pasar tunggal. Dan ada pula tujuan ekonomi ASEAN ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang dimana itu dengan kerjasama negara-negara ASEAN bisa saling membantu dalam perdagangan, investasi dan pembangunan industri. Jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini bisa membantu dalam investasi dan pembangunan industri. Ada pula mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara anggota, yang dimana itu negara yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia membantu negara yang sedang berkembang seperti Laos, Kamboja dan Myanmar. Jadi itu mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara. Yang berikut itu ada meningkatkan perdagangan beda antara negara ASEAN. 3. Jadi di tujuan ekonomi ASEAN ini ada pula itu meningkatkan perdagangan bebas antar negara ASEAN, yang dimana itu melalui kebijakan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Barang dan jasa bisa keluar masuk antar negara dengan pajak impor yang rendah. Jadi meningkatkan perdagangan bebas antar negara ASEAN ini melalui kebijakan AFTA, yaitu barang dan jasa bisa keluar masuk antar negara dengan pajak impor yang rendah. Dan ada juga menarik investasi dari luar. Tujuan ekonomi ASEAN juga bisa menarik investasi dari luar negeri, bisa dengan kawasan ekonomi yang stabil dan terintegrasi. Menarik investasi dari luar negeri ini dengan kawasan ekonomi yang stabil dan terintegrasi, investor asing tertarik menanam modal di negara-negara ASEAN. Ada pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Jadi tujuan ekonomi ASEAN ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Jadi bagaimana hasil dari kerjasama ekonomi akan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN ini bisa menghasilkan ekonomi yang dimana menciptakan lapangan kerja baru. 3. Di sini juga saya akan menjelaskan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, di mana MEA ini bertujuan menciptakan kawasan perdagangan bebas dan pasar tunggal di Asia Tenggara. Saya ulangi, MEA ini bertujuan menciptakan kawasan perdagangan bebas
dan pasar tunggal di Asia Tenggara. Yang dimana saya juga akan menjelaskan apa pengertian dari masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ini. Yang dimana pengertian itu adalah bentuk kerjasama ekonomi ASEAN yang bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi tunggal di Asia Tenggara. Saya ulangi, masyarakat ekonomi ASEAN ini adalah bentuk kerjasama ekonomi ASEAN yang bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi tunggal di Asia Tenggara. Di sini juga MEA ini resmi yang saya ketahui, MEA ini masyarakat ekonomi ASEAN ini resmi diberlakukan pada tahun 2015. Jadi arti dari pengertian masyarakat ekonomi ASEAN ini yang saya sudah jelaskan tadi, artinya di mana negara-negara ASEAN bekerja sama agar barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil dapat bergerak bebas di kawasan Asia Tenggara. Begitu. Jadi artinya itu negara-negara ASEAN bekerja sama agar barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil dapat bergerak bebas di kawasan Asia Tenggara. Dan ada pula tujuan masyarakat ekonomi ASEAN ini, di mana tujuannya itu pertama itu ada mewujudkan pasar tunggal di basis produksi, di mana barang dan jasa bisa diperdagangkan bebas tanpa hambatan antar negara ASEAN. Yang kedua ada meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN. Maksudnya itu negara ASEAN mampu bersaing dengan negara-negara besar seperti Cina, Jepang, dan Uni Eropa. Dan yang ketiga ada mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Jadi tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN ini ada juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, yang dimana setiap negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Masyarakat di mana negara-negara ini tuh negara ASEAN ini masyarakat ekonomi ASEAN itu bertujuan untuk mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang keempat ada mengintegrasikan ekonomi dengan dunia internasional, yang dimana ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang terbuka dan menarik bagi investor global. Jadi mengintegrasi ekonomi dengan dunia internasional ini, ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang terbuka dan menarik bagi investor global. Bukan hanya ada tujuan tadi, bukan hanya ada tujuan masyarakat ekonomi ASEAN, tapi masyarakat ekonomi ASEAN ini ada pula manfaat masyarakat ekonomi ASEAN ini bagi negara ASEAN sendiri. Jadi pertama itu ada lapangan kerja baru semakin banyak. Lapangan kerja baru itu semakin banyak di negara-negara ASEAN. Yang kedua itu ada produk dari negara anggota bisa dijual di seluruh kawasan ASEAN dengan mudah. Jadi produk dari negara anggota ini bisa dijual di seluruh kawasan ASEAN dengan mudah. Yang ketiga itu ada tenaga kerja terampil bisa bekerja di negara ASEAN lain begitu. Jadi manfaatnya itu tenaga kerja terampil bisa bekerja di negara ASEAN yang lain. Yang terakhir itu ada meningkatkan kerjasama antar perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi manfaatnya itu meningkatkan kerjasama antar perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi bukan hanya ada tujuan tadi di masyarakat ekonomi ASEAN ini, ada pula manfaat masyarakat ekonomi ASEAN bagi negara ASEAN. Jadi pertama itu ada peluang ekspor lebih besar, di mana produk dari satu negara dapat dengan mudah dijual ke negara anggota lain tanpa biaya masuk tinggi begitu. Jadi yang kedua ada lapangan kerja semakin luas. Jadi lapangan kerja semakin luas ini
dengan investasi dan industri yang tumbuh, banyak peluang kerja bagi masyarakat ASEAN. Jadi lapangan kerja semakin luas ini dengan investasi dan industri yang tumbuh, banyak peluang kerja bagi masyarakat ASEAN. Dan ada pula tenaga kerja terampil dapat bekerja di negara lain. Tenaga kerja terampil dapat bekerja di negara lain ini, misalnya itu ada dokter, insinyur, guru, dan tenaga profesional yang bisa bekerja di negara ASEAN lain tanpa banyak hambatan. Jadi tenaga kerja terampil ini dapat bekerja di negara lain, misalnya seperti dokter, insinyur, guru, dan tenaga profesional lain yang bisa bekerja di negara ASEAN tanpa hambatan. Dan ada pula pertumbuhan industri dan teknologi. Jadi MEA ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar ASEAN. Jadi pertumbuhan industri dan teknologi ini, di mana MEA ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar ASEAN. Dan ada pula harga barang lebih kompetitif. Kompetitif itu dibangun karena perdagangan bebas, masyarakat bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik. Jadi harga barang lebih kompetitif ini, perdagangan bebas, masyarakat bisa mendapatkan produk yang harganya yang lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Oke, walaupun ada manfaatnya dari masyarakat ekonomi ASEAN ini atau MEA ini, walaupun manfaatnya itu ada, tetapi dia juga bisa membawa tantangan seperti persaingan tenaga kerja antar negara semakin ketat. Tantangannya itu persaingan tenaga kerja antar negara itu semakin ketat. Dan yang kedua itu ada produk lokal harus mampu bersaing dengan produk negara lain. Jadi produk lokal itu harus mampu bersaing dengan negara lain. Dan yang ketiga itu ada negara dengan ekonomi lemah bisa tertinggal jika tidak siap menghadapi pasar bebas. Jadi tantangannya itu negara dengan ekonomi lemah bisa tertinggal jika tidak siap menghadapi pasar bebas dan tenaga kerja terampil dapat bergerak bebas di kawasan Asia Tenggara. Dan ada pula tujuan masyarakat ekonomi ASEAN ini, di mana tujuannya itu pertama itu ada mewujudkan pasar tunggal di basis produksi, di mana barang dan jasa bisa diperdagangkan bebas tanpa hambatan antar negara ASEAN. Yang kedua ada meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN. Meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN, maksudnya itu negara ASEAN mampu bersaing dengan negara-negara besar seperti Cina, Jepang, dan Uni Eropa. Dan yang ketiga ada mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Jadi tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN ini ada juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, yang dimana setiap negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Masyarakat di mana negara-negara ini tuh, negara ASEAN ini masyarakat ekonomi ASEAN itu bertujuan untuk mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan yang keempat ada mengintegrasikan ekonomi dengan dunia internasional, yang dimana ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang terbuka dan menarik bagi investor global. Jadi mengintegrasi ekonomi dengan dunia internasional ini, ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang terbuka dan menarik bagi investor global. Bukan hanya ada tujuan tadi, bukan hanya ada tujuan masyarakat ekonomi ASEAN, tapi masyarakat ekonomi ASEAN ini ada pula manfaatnya. Manfaat masyarakat ekonomi ASEAN ini bagi negara ASEAN sendiri. Jadi pertama itu ada lapangan kerja baru semakin banyak. Lapangan kerja baru itu semakin banyak di negara-negara ASEAN. Yang kedua itu ada produk dari
dari negara anggota bisa dijual di seluruh kawasan ASEAN dengan mudah. Jadi produk dari negara anggota ini bisa dijual di seluruh kawasan ASEAN dengan mudah. Yang ketiga itu ada tenaga kerja terampil bisa bekerja di negara ASEAN lain begitu. Jadi manfaatnya itu meningkatkan kerjasama antar perusahaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi bukan hanya ada tujuan tadi di masyarakat ekonomi ASEAN ini, ada pula manfaat masyarakat ekonomi ASEAN bagi negara ASEAN. Jadi pertama itu ada peluang ekspor lebih besar, di mana produk dari satu negara dapat dengan mudah dijual ke negara anggota lain tanpa biaya masuk tinggi begitu. Jadi yang kedua ada lapangan kerja semakin luas. Jadi lapangan kerja semakin luas ini dengan investasi dan industri yang tumbuh, banyak peluang kerja bagi masyarakat ASEAN. Jadi lapangan kerja semakin luas ini dengan investasi dan industri yang tumbuh, banyak peluang kerja bagi masyarakat ASEAN. Dan ada pula tenaga kerja terampil dapat bekerja di negara lain. Tenaga kerja terampil dapat bekerja di negara lain ini, misalnya itu ada dokter, insinyur, guru, dan tenaga profesional yang bisa bekerja di negara ASEAN lain tanpa banyak hambatan. Jadi tenaga kerja terampil ini dapat bekerja di negara lain, misalnya seperti dokter, insinyur, guru, dan tenaga profesional lain yang bisa bekerja di negara ASEAN tanpa hambatan. Dan ada pula pertumbuhan industri dan teknologi. Jadi MIA ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar ASEAN. Jadi pertumbuhan industri dan teknologi ini, di mana MEA ini mendorong negara-negara untuk mengembangkan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar ASEAN. Dan ada pula harga barang lebih kompetitif. Kompetitif itu dibangun karena perdagangan bebas, masyarakat bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik. Jadi harga barang lebih kompetitif ini, perdagangan bebas, masyarakat bisa mendapatkan produk yang harganya yang lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Iya. Oke, walaupun ada manfaatnya dari masyarakat ekonomi ASEAN ini atau MEA ini, walaupun manfaatnya itu ada, tetapi dia juga bisa membawa tantangan seperti persaingan tenaga kerja antar negara semakin ketat. Tantangannya itu persaingan tenaga kerja antar negara itu semakin ketat. Dan yang kedua itu ada produk lokal harus mampu bersaing dengan produk negara lain. Jadi produk lokal itu harus mampu bersaing dengan negara lain. Dan yang ketiga itu ada negara dengan ekonomi lemah bisa tertinggal jika tidak siap menghadapi pasar bebas. Jadi tantangannya itu negara dengan ekonomi lemah bisa tertinggal jika tidak siap menghadapi pasar bebas. Kesimpulan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sektor unggulan ekonomi ASEAN. Yang pertama pertanian, yang dimana maksud dari pertanian ini adalah menjadi dasar perekonomian banyak negara ASEAN, menghasilkan bahan pangan dan ekspor seperti beras, kelapa, dan lain-lain. Terus yang kedua, industri. Maksud dari industri ialah di sini saya akan menjelaskan materi tentang sektor unggulan ekonomi ASEAN. Yang pertama pertanian, yang dimana maksud dari pertanian ini adalah menjadi dasar perekonomian banyak negara ASEAN, menghasilkan bahan pangan dan ekspor seperti beras, kelapa, dan lain-lain. Terus yang kedua, industri. Maksud dari industri ialah di sini saya akan menjelaskan salah satu negara ASEAN, yaitu di mana saya akan menjelaskan negara Thailand. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi Thailand, di mana negara industri dan pariwisata dan pusat produksi otomotif dan elektronik. Jadi gambaran umum Thailand ini
dia memiliki ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Jadi negara ini dikenal dengan sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang kuat. Jadi Thailand ini itu negara ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Jadi sektor unggul ekonomi Thailand ini yang pertama itu pertanian. Jadi pertanian ini menghasilkan beras, karet, tebu, dan hasil laut. Jadi Thailand ini menghasilkan beras, karet, tebu, dan hasil laut. Jadi Thailand ini itu termasuk pengekspor beras terbesar di dunia. Dan ada pula industri. Industri di Thailand ini itu mengembangkan industri otomotif, elektronik, tekstil, dan makanan olahan. Dan yang ketiga itu perdagangan. Ekspor utama di Thailand itu adalah mobil. Jadi ekspor utama di negara Thailand itu mobil, dan ada juga komputer, karet, dan produk pertanian lainnya. Ada pariwisata. Jadi pariwisata di Thailand ini menjadi sumber devisa penting dengan destinasi terkenal seperti Bangkok dan Chiang Mai. Dan yang terakhir ada teknologi dan energi. Jadi teknologi dan energi ini tuh mulai berkembang dalam bidang digital, ekonomi, dan energi terbaru. Dan ada pula ciri ekonomi Thailand. Pertama itu berorientasi ekspor. Yang kedua, stabil dan tumbuh secara konsisten. Dan yang ketiga, pemerintah aktif menarik investasi dari asing atau dari luar. Jadi kesimpulan dari ekonomi Thailand ini itu berkembang pesat dengan kombinasi antara pertanian tradisional, industri modern, dan pariwisata global, menjadikannya salah satu negara maju di kawasan Asia. Jadi ekonomi Thailand ini berkembang dengan kombinasi antara pertanian tradisional, industri modern, dan pariwisata global, menjadikannya itu salah satu negara maju di kawasan Asia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Vietnam. Vietnam ini termasuk negara terbesar di ASEAN. Baik, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan tentang ekonomi Vietnam yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dan dilakukan oleh sebagai salah satu tercepat di dunia dan didorong oleh sektor-sektor utama seperti produksi, elektronik, dan manufaktur. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pertumbuhan ekonomi pusat. Yang pertama itu angka pertumbuhan. Vietnam secara konsisten mencatat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB tahunnya yang tinggi, sering kali di atas 7%. Pada kuartal ketiga tahun 2025, pertumbuhan PDB mencapai 8,3% dan didorong oleh aktivitas industri dan ekspor yang lain. Yang kedua itu faktor pendorong. Pertumbuhan didukung oleh arus masuk investasi langsung asing atau FDI yang signifikasi dan berbagai negara seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa, serta kebijakan pemerintah yang berinvestasi. Yang ketiga itu prospek. Vietnam diproyekkan menjadi salah satu dari 20 ekonomi terbesar pada tahun 2050. Yang kedua itu basis produksi elektronik dan manufaktur. Bagian pertama itu tulang punggung ekonomi. Industri manufaktur termasuk produksi elektronik, tekstil, dan garmen merupakan tulang punggung perekonomian Vietnam yang menyumbangkan porsi besar dari PDB dan ekspor. Yang kedua itu pusat elektronik global. Vietnam telah menjadi salah satu ekspor elektronik
tertemukan di dunia dan memproduksikan beragam produk seperti ponsel pintar, komputer, televisi, dan komponen dan semikonduktor. Yang ketiga itu investasi asing di sektor manufaktur. Perusahaan global besar termasuk Apple dan telah mengalihkan dan memperluaskan basis produksi elektronik dan manufaktur. Yang pertama itu sektor andalan. Industri dan konstruksi merupakan sektor terbesar dalam perekonomian Vietnam dan menyumbangkan sekitar 41% dari total PDB. Yang kedua itu ekspor utama. Ekspor utama produk yang diekspor dalam masih listrik termasuk produsen elektronik dan semikonduktor, telepon seluler dan suku cadangan serta tekstil dan pakaian jadi. Yang ketiga itu ekspor utama. Produk utama yang dieksporkan adalah mesin listrik termasuk produk elektronik dan semikonduktor, telepon seluler dan suku cadangan serta tekstil dan pakaian jadi. 3. Yang terakhir itu peran penting. Sektor manufaktur dan aktivitas bisnis terkaitnya adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi Vietnam, membantu menopang perekonomian di tengah-tengah global. Yang berikut tentang ekonomi ASEAN. Yang pertama itu ketimpangan ekonomi. Nah, di dalam ketimpangan ekonomi di sini, negara-negara di kawasan ASEAN memiliki ekonomi yang saling berkaitan, namun menghadapi berbagai tantangan dari berbagai ekonomi dari negara-negara lain. Selain itu, masalah utamanya adalah ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara yang berkembang di kawasan ini, misalnya Singapura, Vietnam, Yang berikut tentang tetangga ekonomi ASEAN. Yang pertama itu ketimpangan ekonomi. Nah, di sini negara-negara di kawasan ASEAN memiliki hubungan antara ekonomi dari berbagai negara. Nah, masalah utamanya dalam hubungan berbagai negara ini, ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang di kawasan ini. Misalnya Singapura memiliki ekonomi yang sangat maju. Nah, sementara beberapa negara seperti Laos, Myanmar masih tergolong dalam berkembang. Perkembangan ini menyebabkan kesejahteraan antara belum merata. Nah, selain itu, pembangun struktur untuk belum merata atau menjadi hambatan. Beberapa negara memiliki sarana transportasi dan teknologi untuk menghadapi model sementara negara ini masih kesulitan di dalam menghambatan jalan, pelabuhan dan fasilitas industri. Ketiga di sini ketergantungan pada ekspor. Nah, di mana banyak negara ASEAN masih membantu pada hasil sumber daya alam seperti minyak, gas, karet, maupun hasil pertanian untuk memenuhi perbedaan nasional. Nah, ketergantungan ini dapat menjadi risiko jika harga, walaupun negara-negara ASEAN memiliki hambatan tantangan seperti ketimpangan ekonomi industri yang belum matang dan ketergantungan pada ekspor, kawasan ini terdapat memiliki peluang besar untuk berkembang. Nah, dengan pasar yang luas, meningkatkan investasi asing mereka, kemajuannya teknologi digital, ASEAN berpotensi menjadi salah satu satuan keuntungan ekonomi terbesar di dunia. Baik teman-teman, itu saja presentasi kami. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih.